Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok aldehid akan mempresentasikan materi terkait aldehid, yang mana sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok aldehid. Yang pertama, Husnul Khotimah. Yang kedua, Gresely Rajatude. Yang ketiga, Katarina Selmiati Egong. Keempat, Nurfawijia Pala. Yang kelima, Rida Susilawati. Yang keenam, Anggri Yewang. Yang ketujuh, Rilensi Lamba Awang. Yang kedelapan, Clarissa Kowe. Yang kesembilan, Adriana Nubatonis. Dan yang terakhir, Aplonaris Naikteas. Pengertian aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional CH dan yang fungsinya adalah gugus karbonik CO, dan yang rumusnya adalah RCHO yang diperoleh dari oksidasi alkohol primer. Selanjutnya, karakteristik aldehid. Karakteristik utama aldehid adalah mereka memiliki gugus fungsional CHO. Yang kedua, mereka disebut sebagai alkohol yang sesuai dan dapat mengubah terminasi mereka. Yang ketiga, mereka diperoleh dari oksidasi ringan dari alkohol primer. Yang keempat, reaksi mereka adalah adisi nukleofilik. Yang kelima, di hadapan karbonil, mereka menjadi senyawa polar. Dan yang terakhir, mereka... Baik, di sini saya akan melanjutkan pada materi tentang klasifikasi dari aldehid. Nah, aldehid di sini dikelompokkan berdasarkan keluarga. Dengan cara ini kita memiliki yang pertama keluarga ke-1, yaitu CnH2NO. Di sini terdapat metil atau format, etil atau asetat, propil, butil, valerik, dan enantil. Keluarga kedua yaitu CnH2n-2O. Keluarga ketiga yaitu CnH2n-4O. Nah, di sini tidak ada aldehid dari kelompok ini yang diketahui. Keluarga keempat yaitu CnH2n-6O. Nah, di sini juga tidak ada aldehid dari keluarga ini yang diketahui. Keluarga kelima yaitu CnH2n-8O. Nah, di sini terdapat benzil. Keluarga keenam yaitu CnH2n-10O. Nah, di sini terdapat aldehid sinamat atau asensi kayu manis. Keluarga ketujuh yaitu CnH2n-14O. Nah, di sini terdapat aldehid isoptonik. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu struktur aldehid. Struktur aldehid adalah trigonal datar karena karbon utamanya memiliki hidrisasi dengan 3 orbital sp2 atom dan orbital 1 sp. Orbital-orbital ini dihubungkan dengan orbital atom karbon lain yang 1 sp2 kurang s dengan hidrogen 1 sp2 kurang sp2 dan 1 sp kurang p, keduanya dengan oksigen, dan akhirnya 1 sp2 dan sp3 dengan radikal. Jadi aldehid memiliki ikatan 3 sigma dan ikatan pi, dan dengan demikian sudut yang membentuk ikatan karbon dengan 3 atom terikat adalah sekitar 120. Yang berikutnya yaitu rumus aldehid. Rumus umum dari aldehid adalah CnH2n ditambah 1CHO, di mana N menyatakan jumlah atom karbon hidrokarbon yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, mengenai nomenklatur aldehid, terminasi setara hidrokarbon itu ditambahkan al. Lalu, bagaimana jika terdapat 2 gugus aldehida? Nah, jika ada 2 gugus aldehida, maka ditambahkan akhiran diar. Untuk 3 atau lebih gugus, itu digunakan awalan formil. Ada juga nomenklatur tradisional untuk aldehida yang paling umum, yaitu ada HCHO atau disebut metanal, mempunyai nama lain formaldehida,
Yang kedua ada CH3CH2, CH2CHO dengan nama butanal, itu memiliki nama lain butiraldehida. Sifat-sifat aldehid. Mereka yang memiliki sedikit karbon memiliki bau yang khas. Sebagai contoh, metanol yang menghasilkan bau yang tajam dan berbentuk gas. Kebanyakan dari aldehid adalah cairan dan sisanya padat. Titik didihnya lebih rendah dari alkohol dan memiliki jumlah komponen yang sama. Aldehid memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada air dan yang terkecil memiliki beberapa kelarutan dalam air, tetapi ini berkurang dengan meningkatnya jumlah karbon. Asetaldehida memiliki berat 44 dan titik didih 21 derajat Celcius, sementara 46 etanol berat mendidih pada 78 derajat Celcius. Sifat kimia. Aldehid memiliki reaktivitas yang baik. Mereka menyajikan reaksi penambahan, substitusi, dan kondensasi. Adisi itu terjadi ketika hidrogen ditambahkan dan alkohol primer terbentuk. Substitusi dengan halogen ini terjadi pada aldehida ketika mereka bereaksi dengan klorin memberikan asam klorida dengan mengganti hidrogen dari gugus karbonil. Aldehid juga berperilaku sebagai perendam oksidasi asam yang memiliki jumlah atom karbon yang sama. Reaksi aldehida dan keton dikenal sebagai penambahan nukleofili. Kan pada pentingnya aldehid. Nah, aldehid memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Misalnya saja pada industri parfum. Alkohol sangat penting dalam pembuatan produk di industri. Ini harus serbaguna dalam reaksi mereka dan terjangkau. Aldehida adalah generator utama alkohol sederhana. Aldehid pada dasarnya dapat dibuat dengan oksidasi ringan dari alkohol primer. Mereka juga dapat diperoleh melalui proses-proses berikut. Yang pertama, oksidasi alkohol, di mana oksidasi ini langsung dari alkohol primer menjadi asam karboksilat. Umumnya terjadi melalui aldehida yang sesuai, yang kemudian diubah melalui reaksi yang dimilikinya dengan air menjadi hidrat aldehida. Selanjutnya adalah hidrasi alkuna, di mana alkuna 2 karbonhidrat dan dapat membentuk aldehida yang sesuai. Basa lain terhidrasi dan selalu membentuk keton. Reaksi ini menghasilkan mekanisme yang dikenal sebagai tautomerisasi. Yang berikutnya adalah reduksi asil dari halida. Asil halida direduksi dengan hidrogen ketika mereka berada di hadapan palladium dan barium sulfat dan menghasilkan aldehida. Yang berikutnya adalah reduksi atau hidrogenisasi katalitik. Nah, di sini aldehida dan keton dapat mengalami adisi langsung dengan hidrogen membentuk alkohol primer dan sekunder. Baik, saya akan menjelaskan tentang reaksi pada aldehid. Reaksi yang dapat dimiliki aldehida adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu oksidasi. Ketika mereka bereaksi dengan oksidan kuat dalam media asam, asam karboksilat terbentuk. Yang kedua, reduksi. Ketika dikombinasikan dengan litium aluminium hidrida, dihasilkan alkohol primer. Yang ketiga, hidrasi. Dalam media berair, hidrat dapat diubah menjadi aldehida lagi. Yang keempat, asetilasi. Dalam media alkohol terjadi asetilasi karbonil yang dapat berupa hemiasetal atau diasetal, dan aldehida dapat diperoleh dengan hidrolisis asam. Berikutnya, reaksi dengan reaksi Grignard. Penambahan nukleofilik kemudian diproduksi menghasilkan alkohol sekunder. Berikutnya yaitu reaksi Wittig. Reaksi ini menghasilkan alkena. Berikutnya kondensasi aldol. Hidrolisis senyawa terjadi membentuk aldehida tak jenuh. Berikutnya adisi sianida, sianhidrin diproduksi. Berikutnya reaksi Betti. Ini adalah reaksi organik antara aldehida, amonia aromatik,
amina aromatik, dan fenol yang menghasilkan alfa amino benzilfenol. Selanjutnya pembentukan semikarbon. Dalam media asam dapat menghasilkan semikarbonat. Berikutnya adalah kegunaan dari aldehid. Aldehid dapat memiliki kegunaan berikut. Yang pertama, dalam pembuatan produk plastik, resin, dan akrilik. Yang kedua, mereka digunakan dalam industri fotografi, eksplosif, dan mewarnai. Yang ketiga, mereka bekerja sangat baik sebagai antiseptik dan pengawet. Yang keempat, sebagai herbisida, fungisida, dan pestisida. Yang kelima, dalam percepatan vulkanisasi. Yang keenam, di industri makanan dan parfum. Yang ketujuh, industri tekstil dan farmasi. Yang kedelapan, produksi pakan. Yang kesembilan, dalam larutan berair, 40% itu disebut formaldehid dan digunakan dalam industri untuk melestarikan kayu, kulit, dan dalam taksidermi. Yang ke-10, etanol digunakan dalam pembuatan cermin atau reaksi tol dan dalam pembuatan asam asetat. Contoh senyawa aldehid. Beberapa contoh aldehid adalah sebagai berikut. Yang pertama, formaldehid atau formol. Yang kedua, asetaldehid atau etanol. Yang ketiga, propion aldehid atau proponal. Yang keempat, nitraldehid atau butanal. Yang kelima, pentanal. Yang keenam, heksanal. Yang ketujuh, benzaldehid. Yang kedelapan, tolualdehid. Yang kesembilan, salisil aldehid. Yang ke-10, vinyl asetaldehid. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.